Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Jama'ah, yaitu peringatan atau pengingat bagi orang yang mendengar dan yang berbicara, adab bagi seorang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Dan di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas di bab yang kedua, poin yang ke-9, yaitu setelah al-mu'allif menyampaikan tentang contoh-contoh akhlak yang buruk yang sepatutnya dijauhi oleh seorang yang berilmu ataupun menuntut ilmu, beliau memperingatkan tentang masalah ini. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, "Falhadhara al-hadhara min hadhihi sifatil khabithah." Maka waspadalah, hati-hatilah dari sifat-sifat yang buruk ini, yang mana sebelumnya telah kita bacakan apa saja contoh sifat-sifat yang buruk. Ada hasad, al-baghi, zalim, ghadab, marah bukan karena Allah, al-ghish, menipu, al-kibr, sombong, dan banyak yang telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya. Maka beliau peringatkan, waspadalah kalian dari sifat-sifat yang buruk ini, al-khabithah, yang busuk ini, wal akhlaqir radhilah, dan juga waspada dari akhlak-akhlak yang hina ini. Fa innaha babu kulli syarrin, ada seluruhnya akhlak yang disebutkan ini adalah pintu menuju keburukan. Bal hiya syarru kulluhu, bahkan itu semua adalah keburukan. Wa qad buliya ba'du ashabin nufusil khabitha min fuqaha'iz zaman, dan yang disayangkan, sungguh telah diuji, mendapatkan ujian sebagian orang-orang yang memiliki jiwa yang busuk dari ahli fikih di zaman ini, di zaman beliau, di zaman al-Imam Ibnul Jama'ah, bikathirin min hadhihi sifat. Mereka diuji dengan kebanyakan dari sifat-sifat tersebut. Bayangkan, ahli fikih di zaman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tercela tadi. Hasad, sombong, merendahkan orang, ya, dan yang semakna dengannya. Illa man asamallahu ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah jaga dengannya. Tidak semua orang-orang yang ahli fikih di zaman beliau diuji dengan sifat-sifat tercela tersebut. Tetapi beliau mengatakan ada sebagian dari ahli fikih di zaman itu yang diuji oleh Allah dengan sifat-sifat tersebut. Illa man asamallahu ta'ala, kecuali orang yang Allah jaga dengannya. Wala siyyamal hasad, terlebih penyakit hasad. Ya, penyakit hasad ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya menimpa orang-orang awam, bukan hanya menimpa penuntut ilmu,
yang baru belajar, tapi ini juga bisa menimpa para ulama, orang yang ahli ilmu, merasa iri dan dengki dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya, oleh ustadz yang lainnya, oleh ulama yang lainnya yang tidak ia dapatkan, padahal dia merasa dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Ya, makanya beliau menekankan terutama sifat al-hasad wal ujubu, dan juga ujub, membanggakan diri sendiri, merasa dirinya hebat di hadapan orang-orang yang lainnya. Waria, demikian pula ar-riya. Apa riya? Telah kita terangkan, an yatadhahara al-insan bi a'malin salihah liyahmidahun nas. Seseorang menampakkan amal solehnya agar dipuji manusia. Dua-duanya adalah syirik kecil, baik ujub maupun ar-riya. Bedanya ujub ini membanggakan diri sendiri, dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Adapun riya, dia menampakkan ibadahnya agar dipuji orang lain. Dan dua-duanya adalah penyakit hati yang berbahaya. Wahtiqarun nas, demikian pula merendahkan manusia. Nah, ini penyakit orang yang kadangkala memiliki ilmu, atau bahkan mungkin baru saja belajar ilmu. Dia merasa dirinya hebat, dia rendahkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih berilmu, sehingga dia merendahkan orang-orang yang tidak hadir pengajian misalnya, orang yang tidak mau mendengarkan ceramah agama misalnya. Ini merendahkan apa? Manusia. Termasuk di antara penyakit yang berbahaya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini, wa adwiyatu hadhil baliyati mustawfan fi kutubir raqaiq. Adapun penawar obat dari bala-bala ini, musibah-musibah ini, ya, karena yang namanya penyakit hati yang disebutkan tadi itu adalah bala, musibah. Nah, obatnya adalah bisa kita dapatkan di kitab tentang ar-raqaiq, kitab yang bisa melembutkan hati, yang dibahas tentang zuhud, wara, penyakit hati beserta pengobatnya. Faman arada tadhira nafsihi minha, maka siapa yang ingin untuk mensucikan jiwanya dengan obat-obat dari penyakit hati tersebut, fa'alaihi bitilkal kutub, maka hendaknya ia membaca kitab-kitab tersebut. Wa min anfa'iha kitabur ri'ayah lil muhasibi rahimahullah. Dan di antara kitab yang bermanfaat tentang masalah penyakit hati dan penawarnya adalah kitab Ar-Ri'ayah yang disusun oleh Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala memperingatkan kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Dan setiap penyakit pasti ada penawarnya, terutama penyakit-penyakit hati yang parah, yang tidak hanya menyerang orang-orang awam, penuntut ilmu, bahkan menyerang para ulama, ahli ilmu. Seperti yang tadi disebutkan apa? Hasad, iri dengki, ujub, merasa bangga, riya, memperlihatkan amal solehnya, merendahkan manusia. Ini 4 penyakit hati yang sangat berbahaya. Sekali lagi, tidak hanya menimpa orang-orang awam, tidak hanya menimpa orang-orang yang baru belajar, bahkan menimpa ulama. Sehingga sampai saya mengatakan, yaitu min fuqahaiz zaman, menimpa ahli fikih di zaman ini, di zaman beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, bagi siapa yang merasa dirinya memiliki penyakit tersebut, maka hendaknya ia mencoba untuk menyembuhkannya. Dengan apa? Dengan membaca kitab-kitab yang terkait dengan raqaiq. Dan beliau menyebutkan di sini salah satunya adalah kitab Ar-Ri'ayah. Namun yang perlu diketahui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita asing dengan nama Al-Muhasibi.
atau mungkin di antara kita tidak mengetahuinya. Namun di sini ada beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama kita tentang Al-Muhasibi. Beliau adalah Al-Harith Al-Muhasibi Al-Baghdadi, yang mana beliau ini termasuk di antara tokoh yang dilarang oleh para ulama bagi kita untuk membaca karya-karya tulisnya. Disebutkan bahwasanya beliau memang terkenal sebagai orang yang zuhud, orang yang wara'. Namun ternyata beliau memiliki pemikiran yang menyimpang. Ya, di antaranya beliau terpengaruh dengan bid'ah al-kullabiyah, yaitu di antara kelompok yang menyimpang tentang asma wa sifat. Al-Imam Az-Zahabi menceritakan tentang Al-Harith Al-Muhasibi di dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Saduqun fi nafsihi wa qad naqamu alaihi ba'da tasawufihi wa tasanifihi. Beliau sebenarnya orang yang saduq. Ya, ringkatan yang rendah untuk hadis itu bisa diterima. Ya. Tetapi para ulama yang lainnya telah mengkritik beliau, terutama sebagian sifat sufinya, tasawufi dan tasanifi, dan juga sebagian karya tulisnya. Ya. Jadi Imam Az-Zahabi mengomentari tentang Al-Harith Al-Muhasibi, secara riwayat dia saduq, bisa diterima hadisnya. Tetapi ada pengaruh kesufian di dalam perilakunya. Demikian pula karya tulisnya. Demikian pula di antara yang dinukilkan oleh para ulama kita tentang Al-Harith Al-Muhasibi, yaitu bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah taala itu melarang seseorang untuk bermajelis dengan Al-Harith Al-Muhasibi, sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Kana Ahmad bin Hanbal yakrahu li Harithin nadharahu fil kalam. Imam Ahmad bin Hanbal membenci Al-Harith Al-Muhasibi, terutama tinjauannya terhadap ilmu kalam. Wa tasanifihi al-kutub fi, dan juga beliau menulis kitab-kitab tentangnya, tentang ilmu kalam. Wa yasuddun nasa'an, dan Imam Ahmad mencegah manusia untuk mendekat dengannya, mendekat dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Jadi intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah di sini dikomentari oleh para ulama kita. Ya, jadi sebagian para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin yang juga mengajarkan kitab ini, yaitu Tadhkiratus Sami', beliau menyarankan kitab yang lainnya. Di antaranya kitab Az-Zuhud yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan juga yang lainnya. Atau kalau yang lebih kontemporer, bukan kitab para ulama yang di zaman dahulu, ada kitab yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim, kitab yang terkenal. Siapa yang tahu? Kitab tentang Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa. Ada yang tahu? Kitabnya ini fenomenal. Kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, masalah pensucian jiwa, obat-obat dari sifat-sifat yang tercela, obat dari penyakit hati. Ada yang tahu? Kitab Ad-Da' wad Dawa, Al-Jawabul Kafi, apa terusannya lupa saya. Ya, Al-Jawabul Kafi, yang dikenal dengan kitab Ad-Da' wad Dawa. Nah, di situ Syekh Shalih Al-Utsaimin menyarankan bagi siapa yang ingin untuk menelaah tentang penyakit hati beserta penawarnya, silakan untuk menelaah kitab tersebut. Selain kitab-kitab para ulama yang tadi kita sebutkan, kitabnya Imam Ahmad, kitab Az-Zuhud, dan juga Imam Abu Dawud, bisa membaca kitab Ad-Da' wad Dawa. Taib. Selanjutnya, beliau Al-Imam Ibnu Jamaah mengatakan, wa min adwiyati al-hasad,
Kalau mau membahas secara panjang lebar, lihat kitab yang tadi disebutkan. Tapi secara ringkas, beliau memiliki beberapa resep atau beberapa penawar dari penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan. Ada 4. Apa saja? Hasad, ujub, riya, ihtiqarun nas, merendahkan manusia. Ini kita tidak meremehkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sombong, marah bukan karena Allah. Ini semua penyakit hati dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi yang beliau tekankan di sini ada 4 penyakit hati yang berbahaya. Dan ini sekali lagi tidak hanya menyerang orang awam. Bahkan para ulama ahli ilmu pun sangat-sangat memungkinkan untuk terserang 4 penyakit hati. Hasad, ujub, riya, ihtiqarun nas, merendahkan manusia. Nah, beliau coba sampaikan beberapa penawar, beberapa obat, resep untuk kita mengobati penyakit tersebut. Yang pertama, wa min adwiyatil hasad. Dan di antara obat untuk penawar sakit yang namanya hasad, al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hikmatihil muqtadiyati takhsisal mahsudi bin ni'mah. Hendaknya kita berpikir bahwasanya hasad ini adalah bentuk protes kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmah yang berkonsekuensi mengkhususkan orang yang kita hasad dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya begini. Kalau kita memikirkan bahwasanya yang namanya hasad ini hakikatnya adalah bentuk protes kita kepada Allah. Kenapa kok orang itu dapat nikmat kok aku enggak? Coba kalau kita berpikir demikian, maka ini akan apa? Menghilangkan sifat hasad tersebut. Ya, jadi orang yang hasad secara tidak langsung dia protes, dia mengomentari nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang dia hasad dengannya, meskipun kebanyakan kita nggak sadar. Karena yang kita dahulukan dan kita kedepankan apa? Emosi. Harusnya kita merasa yang lebih pantas mendapatkan nikmat tersebut. Kita yang mendapatkan kesempatan, kita yang mendapatkan tepuk tangan dalam artian penghormatan. Tapi kenapa kok ustadz itu yang dihormati? Kenapa kok ustadz itu yang tampil? Kok bukan saya? Nah ini pada hakikatnya apa? Kita protes kepada Allah. Allah berhak memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Namun karena hasad yang ada adalah kita protes. Dan ini tidak kita sadari terkadang. Kenapa dia yang baru belajar kok dia dipercaya untuk mengimami, untuk mengajar, bahkan untuk menemani ustadz dan lain sebagainya. Saya yang sudah lama ngaji kok tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Ini termasuk apa? Hasad. Maka pengobatannya adalah kita berpikir, Anda hasad itu pada hakikatnya Anda telah protes kepada Allah. Allah berhak memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada sedikit pun celah bagi kita untuk mengatur Allah. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kalau seseorang merasa hasad ini adalah bentuk protes kita kepada Allah sesuai dengan hikmahnya yang Allah berikan nikmat itu kepada orang yang kita hasadi, maka insya Allah kita akan bisa menghentikan sifat tersebut. Kama qala syairu al-Ghazzi, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair Al-Ghazzi, fa in tabghadu min qismatillahi bainana falillahi id lam yurdikum kana absara. Jika kalian membenci pembagian Allah untuk kita,
Kalau kalian gak terima dengan pembagian nikmat Allah di antara kita, falillah, maka milik Allah lah. Idlam yurdikum, jika Allah tidak bisa membuat ridha kalian, kana absar, maka Allah Maha melihat. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ridha? Kalau pembagian itu tidak membuat kita ridha, lalu kita mau ridha dengan pembagian siapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala membagi nikmat itu kepada hamba-hamba yang Ia pilih, lalu kita enggak ridha, lalu siapa yang lebih adil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka dengan ini insyaallah kita akan bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Demikian pula kata beliau Al-Imam Ibnu Jama'ah, ma'ama fihi minal ghammi wa ta'abil qalb. Di samping itu pula hasad ini termasuk di antara hal yang menyebabkan kita ini apa? Al-gham, senantiasa risau. Dan hati kita lelah memikirkan orang yang kita hasad. Mikir terus. Ya, wa ta'dzibihi bima la darara fi. Dan juga kita berusaha menyiksa diri kita. Padahal la darara fihi 'alal maqsud. Hasad kita ini tidak memberikan madarat sedikit pun kepada orang yang kita hasad. Artinya kita bingung sendiri. Ya, hasad ini menyiksa diri kita sendiri. Orang yang kita hasadi sama sekali tidak merasakan apapun. Dan bisa jadi ketika dia bersyukur atas nikmat Allah tersebut, Allah tambahkan nikmat itu. Semakin Allah beri nikmat, kita semakin hasad. Kita semakin stres. Yang bingung siapa? Kita. Orang yang kita hasadi sama sekali tidak mendapatkan madarat dari hasad kita. Lalu intinya untuk apa kita hasad? Kita menyiksa diri kita, dapat dosa. Orang yang kita hasadi tidak mendapatkan dampak sedikit pun juga. Nah dari sini kalau kita berpikir positif, maka seharusnya kita bisa menghilangkan sifat hasad tersebut. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berpikir. Nikmat yang telah Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya itu murni keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takdir yang terbaik bagi dia, bagi hambanya, bagi kita. Adapun ketika kita tidak mendapatkan nikmat, padahal kita merasa mungkin pantas mendapatkan nikmat, hendaknya kita bersabar. Tidak perlu kita hasad. Karena kalaupun kita hasad, yang susah diri kita. Kita akan berpikir terus. Habis hidup kita mikirkan orang, padahal orang tidak mikirkan kita. Akhirnya apa? Waktu terbuang. Tidak ada amalan produktif. Yang ada senantiasa apa? Mencari tahu tentang keadaannya. Dia masih dapat nikmat enggak? Dia masih dapat penghormatan enggak? Dia masih dihormati enggak? Dia masih didatangi enggak? Terus menerus seperti itu. Akhirnya sibuk diri kita mikirkan orang, sedangkan kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu obat dari hasad. Hendaknya kita berpikir bahwasanya hasad ini pada hakikatnya adalah bentuk protes kita atas pembagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa min adwiyatil ujbi, dan di antara penawar obat bagi penyakit ujub, yaitu merasa bangga atas dirinya sendiri. Tadzakkur, hendaknya ia berpikir, mengingat, anna ilmahu, bahwasanya ilmunya. Ini menunjukkan sekali lagi penyakit ujub ini bisa menyerang orang yang berilmu. Karena di antara hal yang membanggakan adalah ilmu, hafalan, pengetahuan, pemahaman. Ini semua hal yang membanggakan. Yang apabila orang memiliki sifat yang buruk, dia akan merasa bangga dengan ilmu yang ia miliki. Maka hendaknya sebelum ia ujub, ia merasa bangga dengan ilmu yang ia miliki, dia berpikir bahwasanya ilmunya
pemahamannya, wa jaudata dhihnihi, bagusnya akalnya, wa fasahatahu, dan kefasihannya, wa ghaira dzalik, dan selainnya, minan ni'ami, adalah berupa nikmat dari Allah, fadlum minallahi alaih, karunia Allah atasnya, wa amanatun indahu, dan amanah Allah bagi dirinya, liyar'aha haqqa riayatiha, agar ia jaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Intinya, seseorang kalau merasa apa yang ia miliki ini semua dari Allah, pemberian Allah, maka apa yang mau kita banggakan? Kita bisa hafal, ini dikasih Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki kita nggak hafal, sudah, kita mengulang berapa kali pun nggak akan hafal kita. Kita bisa paham, pemberian dari Allah. Kita bisa menggunakan akal logika kita dengan bersih dan jernih, ini juga nikmat dari Allah. Lantas apa yang kita sombongkan? Lantas apa yang kita banggakan? Terlebih Allah kita mengingat bahwasanya ini adalah amanah. Ilmu yang kita miliki amanah. Amanah untuk disampaikan, diajarkan, didakwahkan, diamalkan. Nah ini. Jadi sebelum kita sibuk untuk membanggakan ilmu kita, hendaknya kita sadar ilmu ini sudah enggak kita emban amanahnya, atau kita sudah tunaikan amanahnya. Ya, dengan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Wa anna mu'tiyahu iyyaha, dan juga orang yang ujub sekiranya sadar bahwa Allah yang memberinya, memberi nikmat-nikmat yang ia banggakan tersebut, qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ain, atau fi tarfati ain, maka Allah Maha mampu untuk mencabut darinya sekejap mata saja. Orang yang berilmu, orang yang memiliki hafalan yang kuat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit lupa misalnya, sudah sekejap mata saja dia menjadi orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa. Kalau kasih penyakit pikun misalnya, sudah, apalagi yang mau dia banggakan? Kalau kasih cacat seumur hidup misalnya, apalagi yang mau dia banggakan? Jadi orang yang memiliki penyakit ujub, dia harus sadar nikmat yang Allah berikan ini, kalau Allah berkehendak sekejap saja bisa dicabut dari diri kita. Allah akan mencabutnya. Kama suliba bal'amu ma'ayalimahu fi tarfata ain, sebagaimana yang telah dicabut keutamaan dan ilmu itu dari Bal'am, apa yang telah ia pahami, yang telah ia ilmui, fi tarfata ain, sekejap mata saja. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini, oleh al-muallif, yaitu al-Imam Ibnu Jama'ah, tentang Bal'am, maka kisahnya cukup panjang. Silakan melihat tentang masalah ini di tafsir para ulama kita atas firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat 175 176. Singkat cerita, Bal'am ini adalah seorang Bani Israel yang memiliki ilmu. Namun karena keangkuhan dan kesombongannya, sekejap ilmu yang ia miliki menjadi petaka baginya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 175 yang mengkisahkan tentang Bal'am ini. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka, yaitu berita tentang orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan ilmu, pemahaman, lalu ia lepaskan ilmu tersebut, ia campakkan ayat-ayat kami tersebut, sehingga ia pun diikuti oleh syaitan hingga ia tergoda dan sampailah dia menjadi orang yang sesat. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Bal'am itu tadi.
Walau syi'na di ayat yang ke-176. Walau syi'na, dan jika kami berkehendak, kata Allah, la rafa'nahu biha, akan kami angkat Bal'am itu dengan ilmu yang ia miliki. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih memilih tinggal di bumi. Artinya dia tidak ingin untuk mendapatkan ketinggian derajat dari Allah. Wattaba'a hawahu, dan dia ikuti hawa nafsunya. Ilmu yang telah ia miliki tidak diamalkan, dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan orang seperti ini seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, jika engkau berikan anjing itu, dia akan apa? Menjulurkan lidahnya, melet. Au tatrukuhu yalhas, enggak dikasih juga melet. Dan dikisahkan bahwasanya Bal'am ini kejadiannya seperti itu, ia julurkan lidahnya, ya, sampai dipanjangkan lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh syaitan. Naudzubillahi min dzalik. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikian inilah perumpamaan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah tersebut agar mereka mengambil pelajaran. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kalau Allah menghendaki, Allah akan tinggikan derajatnya karena ilmunya, karena pemahamannya, karena hafalannya. Tapi sekejap saja Allah berkehendak untuk mencabutnya. Maka untuk apa kita membanggakan diri kita? Apa yang mau kita banggakan? Yang pertama tadi apa? Ini semua pemberian dari Allah. Nikmat ilmu yang kita miliki ini dari Allah. Kita bisa menghafal ayat ini dari Allah. Kita bisa faham ayat dan hadis dari Allah. Kita paham akidah yang sahihah dari Allah. Kita bisa berakhlak mulia ini dari Allah. Kalau semua itu dari Allah, lalu mengapa kita banggakan diri kita? Kita ujub. Dan yang kedua, kalaupun Allah berkehendak mencabut, Allah Maha bisa. Gak takutkah kita ketika kita sedang ujub-ujubnya, sedang merasa bangga-bangganya, lalu tiba-tiba Allah cabut itu nikmat semua dari kita? Dalam sekejap Allah jadikan kita naudzubillah min dzalik seperti Bal'am. Maka hendaknya kita pikir, apa yang mau kita banggakan? Dengan demikian insyaallah kita akan bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat ujub. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Riya. Wa min adwiyatir riya, dan di antara penawar dari penyakit hati yang namanya riya. Kalau ujub tadi bangga atas diri sendiri. Kalau riya ini membanggakan amalannya agar dilihat orang, agar orang memujinya. Bagaimana cara kita mengobatinya? Al-fikru bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu lahu wala ala dhurrihi bima lam yuqaddirhu Allah taala alaihi. Lagi-lagi beliau menyebutkan dengan apa? Berfikir. Karena memang kunci dari penyembuh segala macam penyakit kita ini tafakkur. Kalau kita nggak pernah berfikir, muhasabah, maka nggak akan mungkin kita bisa introspeksi diri kita. Hasad ya hasad terus saja, nggak pernah mengintrospeksi. Sifatku ini sudah benar enggak? Prasangkaku kepada si fulan sudah benar enggak? Kalau nggak pernah introspeksi, nggak akan pernah bisa berhasil menyembuhkan penyakit. Bahkan nggak tahu kalau kita punya penyakit. Bahkan ditutupi, dibungkus dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Ya, tatkala kita menjelek-jelekkan saudara kita, kita hasad kepada saudara kita, ini nasihat, padahal ini adalah hasad. Nah, ini kita nggak sadar kalau kita nggak pernah berpikir dan introspeksi. Nah ini, makanya beliau menyebutkan yang pertama, yang kedua, dan ketiga, al-fikru, tadzakur, al-fikru sama maknanya, berpikir, introspeksi.
Nah, untuk menyembuhkan penyakit riya, al-fikru, maka hendaknya ia berfikir bahwasanya seluruh makhluk yang kita pertontonkan amalan kita, yang kita perlihatkan amal soleh kita, mereka semua tidak bisa memberikan manfaat apa yang telah Allah putuskan untuk kita, dan juga mereka tidak bisa menimpakan madarat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan menimpa kita. Maksudnya begini, kita mau riya, kita kan mengharapkan pujian dari orang. Si fulan sudah lihat ibadahku belum? Sudah lihat ceramahku belum? Sudah lihat penampilanku belum? Wah, sudah. Dia merasa bangga. Maka si fulan tersebut yang kita harapkan pujiannya, mereka tidak bisa menyelamatkan kita di sisi Allah nanti. Dan mereka juga tidak bisa menimpakan bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kita mendapatkan nikmat, tanpa pujian si fulan kita dapat nikmat. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan musibah, tanpa pujian dan tanpa celaan si fulan pun kita dapat musibah. Artinya apa? Pujian dari dia, penghargaan dari mereka tidak bermanfaat apapun untuk kita. Kita kalau beribadah dapat pahala dari Allah, bukan dari si fulan. Nah ini, maka hendaknya kita berpikir bahwasanya seluruh makhluk yang katakanlah kita riya kepada mereka, kita ingin amalan kita ditonton oleh mereka, lalu mereka memuji kita, mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat. Nah, falima yuhbitu amalahu, lalu mengapa engkau atau mengapa orang ini yang riya membatalkan amalannya, menghapus amalannya, wa yadurru dinahu, dan memadaratkan agamanya? Karena dosa riya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan membatalkan amalan yang ia riya di dalamnya. Ya, syirik kecil ini akan menghapus amalan yang di situ terdapat syirik kecil. Tidak semua amalan. Adapun syirik akbar menghapus seluruh amalan. Seorang melakukan syirik besar sudah hapus semua amalnya. Tapi kalau syirik kecil, amalan itu saja yang apa? Yang hapus. Ya, amalan yang lainnya yang mungkin ikhlas, insya Allah masih dianggap pahala oleh Allah SWT. Tapi kalau seorang melakukan syirik kecil, riya contohnya, maka amalan itu amalan yang akan tidak diterima oleh Allah. Dan kita ingat 3 orang yang riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dunia mereka mengaku ini semua lillah, berperang lillah, belajar ilmu agama, membaca Quran lillah, berinfak lillah, tapi Allah tampakkan hakikat sesungguhnya di akhirat, dan semuanya tidak dianggap pahala, justru menjadi penyebab petaka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kenapa ya orang yang riya ini membatalkan amalannya dan memadaratkan agamanya? Wa yushghilu nafsahu bi mura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala daran. Lalu ia sibukkan dirinya untuk apa? Untuk mencari tahu apakah orang-orang ini sudah memujinya, padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Kesibukannya apa? Melihat. Kalau zaman sekarang status misalnya yang ada di media sosial, setiap hari ngelihat berapa sih jumlah yang nge-like, ada peningkatan signifikan enggak? Kalau ada, apa yang harus aku perbaiki ya? Apa yang harus aku tingkatkan? Ketika kita memperlihatkan amal soleh kita, puasa misalnya, baca Quran, difoto, alhamdulillah, cekrek, satu hari bisa berapa juz foto. Setiap jam lihat statusnya, berapa yang nge-like. Padahal mereka yang nge-like, mungkin mereka benar-benar ikhlas memberikan jempolnya untuk kita, penghargaan bagi kita, tapi mereka tidak bisa memberikan pahala itu untuk kita.
Lalu untuk apa? Apa yang kita kejar? 100.000 jutaan orang yang jempol. Tapi kalau itu yang kita harapkan, ya sudah, itu yang kita dapatkan. Makanya di akhir hadis, setiap orang yang riya itu apa kata Allah SWT? Faqad qila, ya kadzabta, engkau dusta, walakinnaka qatalta li'an yuqala jari, agar kamu disebut sebagai orang pahlawan. Faqad qila, dan itu sudah diucapkan. Benar kamu ingin pujian, menjadi orang yang pemberani, dipuji sebagai orang yang pahlawan, itu sudah kau dapatkan. Ya itu yang kamu dapatkan. Pahala tidak. Orang yang belajar agama, kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'. Kamu belajar ilmu agama supaya dipuji sebagai orang alim, mengajarkan agama supaya dipuji sebagai seorang yang berilmu. Kamu pintar baca Quran supaya dipuji sebagai seorang qari. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Ini kan yang kamu cari, sudah kamu dapatkan. Nah ini. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka yang memuji kita, yang telah memberikan penghargaan kepada kita, mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk kita. Pahala datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala itu tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali kita ikhlas hanya kepada Allah. Dan pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu orang yang pintar dan cerdas seharusnya dia lebih memilih dicela daripada apa? Dipuji. Siapa yang masih ingat? Dari sisi mana ini bisa terjadi? Kenapa kok kita harusnya lebih milih dicela daripada dipuji? Ada yang masih ingat? Sederhana saja, dengan bahasa yang mudah. Ada yang masih ingat? Pujian ini merugikan kita dalam keadaan apapun juga. Kalau pujian itu benar, lalu kita bangga, maka inilah yang namanya riya. Dan ini menghapus amalan kita. Kita memang orang yang pandai baca Quran, kita memang orang yang rajin bersedekah, kita memang orang yang rajin berpuasa, sholat malam, lalu kita dipuji, subhanallah, si fulan rajin sholat malam, rajin puasa. Lalu kita merasa bangga, yang akhirnya kita senang dengan pujian. Jadilah kita riya, gugur amalan kita. Ini kalau kita dipuji dengan muatan pujian yang benar. Tetapi kalau ternyata kita dipuji dengan pujian yang tidak benar, kita nggak suka puasa, kita pelit, tapi kita dipuji sebagai orang yang rajin puasa dan dermawan, lalu kita senang, berarti kita telah ridho dengan kedustaan. Dan hanya orang gila yang seperti ini. Gara-gara apa? Pujian. Mau pujian itu benar, mau pujian itu salah, lalu kita senang dengan pujian, maka dua-duanya musibah bagi kita. Tapi kalau celaan itu benar, kita dikatakan orang yang kurang semangat beribadah, kita dikatakan orang yang malas, dan memang benar kita malas. Dan memang benar kita kurang rajin beribadah. Begitu kritikan ini sampai ke kita, kita introspeksi. Benar teman saya ini ingatkan saya harus lebih baik lagi. Maka dengan adanya celaan, sindiran, kita menjadi introspeksi dan membenahi diri kita. Ini kalau apa? Celaan itu benar. Tapi kalau celaan itu salah alamat, kita dituduh dengan amalan yang tidak pernah kita perbuat. Kita dituduh berdusta, kita dituduh sebagai orang yang berkhianat,
Kita dituduh sebagai orang yang ingkar janji. Kita dituduh orang yang tidak amanah, padahal kita lepas dari tuduhan itu. Lalu kita bersabar. Ingat, sabar. Tidak perlu balas. Kalau membalas boleh, tapi kita cuma dapat apa? Puasnya saja. Pahala nggak dapat. Tapi kalau bersabar, maka kita dapat pahala sabar dan pahala dari dosa orang-orang yang telah menzalimi kita. Singkatnya, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan kita akan memperoleh pahala tanpa capek-capek. Biduni amal. Cukup kita bersabar. Lalu orang yang menzalimi kita, menuduh kita, setiap lisan yang setiap lisan yang ia gunakan untuk menzalimi kita dihitung oleh Allah SWT. Dan kita minta nanti ditagih di akhirat saja. Kalau ternyata dia bisa membayar kezalimannya dengan pahala dirinya, kita dapat transferan pahala. Tapi kalau ternyata dia tidak punya pahala untuk bisa membayar kezaliman kepada kita, dosa kita yang ditimpakan kepadanya. Tanpa beramal, kita dapat pahala atau kita terhindar dari dosa. Dan tidak ada yang menginginkan kecuali orang-orang yang hanya diberikan taufik oleh Allah SWT. Nah ini, jadi pujian itu pada hakikatnya akan membinasakan kita. Termasuk diantaranya adalah ar-riya. Kita senang dengan pujian. Maka berfikirlah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, mereka semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Pujian mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Taib, demikian pula ma'anna Allah Ta'ala yutli'uhum ala niyatihi wa qubhi sariratihi. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa niatnya dan buruknya rahasia dirinya. Ya, kita berpikir kita ketika riya mungkin Allah nggak tahu. Secara nggak langsung, mungkin kita berpikir yang penting pujian itu sampai kepada kita, dan kita nggak sadar kalau Allah tahu niat busuk kita. Ini kalau kita berpikir apa yang kita telah berbuat riya di sini, Allah tahu, dan Allah akan menghisab. Tentu kita akan menghentikan riya tersebut. Kama sahha fil hadis, sebagaimana telah sahih di dalam hadis, man samma'a samma Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih. Ya, hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, Allah akan perdengarkan amalannya bagi orang lain, dan siapa yang memperlihatkan amalannya, Allah akan perlihatkan amalannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada penjelasan yang cukup menarik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang penjelasan hadis ini. Kita bacakan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni maksud dari hadis ini, man samma'a samma Allahu bi wa man ra'a ra'a Allahu bi. Man qala qaulan, barang siapa yang mengucapkan suatu ucapan, yata'abbadu bihillah, yang dia meniatkan untuk beribadah kepada Allah, wa rafa'a sautahu bidzalik, tetapi dia tinggikan suaranya, hatta yasma'ahun nas, sampai orang dengar. Contoh, baca Quran. Niat baca Qurannya lillah pertama, tapi ketika ada orang masuk, dia keraskan bacaannya. Tujuannya apa? Supaya orang dengar dan supaya dipuji. Ya, ini maknanya. Man samma'a samma Allahu bi. Siapa yang memperdengarkan amalannya, ibadahnya. Wa yaquluna fulanun katsirul dzikri katsirul qiraah wa ma asbaha dzalik. Sehingga orang pun memuji, masya Allah, fulan ini banyak sekali zikirnya, rajin baca Qur'annya, dan yang semisalnya. Fa inna hadza qad sami'a ibadallah, fa inna hadza qad sama'a ibadallah yura'i bidzalik. Maka orang ini dia pada hakikatnya telah memperdengarkan amalannya untuk orang lain, hamba-hamba Allah, sehingga dia menjadi riya.
Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah memberikan kita keselamatan. Maka sama Allahu bihi ay faddahahu. Balasannya Allah akan perdengarkan dia dan Allah akan memburukkan dirinya. Wa kasyafa amrahu wa bayyana aibahu. Allah akan menyingkap perkaranya. Allah akan menjelaskan aibnya linnas kepada manusia. Wa tabayyana lahum annahum murai, dan jelaslah bagi manusia bahwa ternyata dia ini adalah riya. Ya. Jadi singkatnya, siapa yang memperdengarkan amalannya untuk meraih pujian, maka Allah akan perdengarkan keburukannya di hadapan manusia. Allah akan tampakkan keburukan kita di hadapan manusia. Ya. Wal hadis, dan hadis ini lam yuqayyid hal huwa fid dunya aw fil akhirah. Tidak diikat apakah ini di dunia atau di akhirat. Fa yumkinu an yusammi Allahu bihi fid dunya. Maka mungkin saja Allah akan perdengarkan keburukan orang ini di dunia. Fa yakshifu aibahu 'indan nas. Lalu Allah singkap aibnya di hadapan manusia. Wa yumkinu an yakuna dzalika fil akhirah. Dan mungkin saja penyingkapan ini ada di akhirat. Seperti orang yang riya tadi, sampai mati orang tidak tahu kalau dia riya. Orang yang berani dalam peperangan, orang yang rajin menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Quran, orang yang berinfak, orang-orang tidak tahu kalau dia riya, tapi Allah singkap di akhirat. Jadi ada kemungkinan orang yang riya memperdengarkan amalannya, Allah akan balas. Allah perdengarkan aibnya, keburukannya di dunia ataupun di akhirat. Ya. Wa an yakuna dzalika fil akhirah, mungkin saja ini terjadi di akhirat. Wa huwa asyaddu wal iyadu billah, dan ini lebih dahsyat. Kalau sudah di akhirat maka ini lebih dahsyat lagi. Wa akhza, dan lebih terhina. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala azabul akhirati akhza, dan sungguh azab di akhirat sangat menghinakan. Wa hum la yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Nah ini. Jadi orang yang memperdengarkan amalannya untuk mendapatkan pujian, maka Allah akan perdengarkan keburukannya, aibnya di hadapan orang lain, sampai orang tahu kalau ternyata dia ini hanya ingin pujian. Dan sebaliknya, orang yang ingin memperlihatkan amalannya, man ra'a, orang yang ingin memperlihatkan amalannya untuk dipuji manusia, ra'allahu bi, maka Allah pun akan membalas dengan apa? Allah akan perlihatkan keburukannya, kebusukannya di hadapan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ma'asyar muslimin, sudah masuk waktu Isya, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Jama'ah tentang 3 macam penawar dari penyakit-penyakit hati yang sekali lagi tidak hanya menimpa kaum muslimin secara umum, tidak hanya menimpa orang-orang awam, bahkan penyakit ini bisa menimpa orang-orang yang berilmu, bisa menimpa ustadz, bisa menimpa ulama. Dan telah disebutkan oleh beliau, kuncinya adalah al-fikr wa tadzakkur. Kalau kita mau introspeksi, kalau kita mau merenungkan tentang apa yang selama ini kita lakukan, insya Allah akan berikan jalan keluar dari penyakit kita tersebut. Adapun apa yang kita introspeksi sudah kita jelaskan. Nikmat ini semua datang dari Allah. Untuk apa kita banggakan? Pahala datangnya dari Allah. Untuk apa kita minta pujian kepada orang lain? Maka ini diantara yang disebut oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan masih ada satu lagi, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu obat dari penyakit merendahkan, meremehkan orang-orang lain. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab semampu saya insya Allah. Ustaz, tadi disebutkan bahwa hasad kita
terhadap orang lain tidak akan menyebabkan kerugian bagi orang tersebut. Namun bagaimana dengan hasad yang menyebabkan orang tersebut kena ain? Di sini perlu dibedakan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau hasad ya yang tidak disertai dengan pandangan mata, maka ini bukan ain. Dan ini yang tadi kita sebutkan tidak akan berdampak pada orang yang kita hasad. Karena hasad itu apa? Hati. Hati kita jengkelnya bukan main kalau teman kita dapat nikmat. Hati kita sakitnya bukan main kalau teman kita mendapatkan nikmat. Ya, maka ini tidak ada kaitannya dengan pandangan ain. Akan tetapi kalau kita memandangnya lalu disertai dengan hasad, maka ini baru apa? Penyakit atau bisa menimbulkan penyakit ain. Ya, jadi bedakan antara hasad saja dengan pandangan yang diiringi dengan hasad. Kalau pandangan itu diiringi dengan hasad, kebencian, maka ini atas izin Allah dapat memudaratkan orang yang kita pandang. Orang itu bisa terkena penyakit ain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menyebarkan kebaikan dengan niat Allah ridha? Boleh. Ya, dan ini pernah kita sampaikan ketika kita membahas khususnya tentang masalah riya. Mengamalkan sesuatu untuk agar dilihat orang lain, ini tergantung niatnya. Kalau kita mengharapkan pujian, maka jatuhnya riya. Tapi kalau kita berharap amalan kita bisa ditiru, kita bisa menjadi pembuka kunci kebaikan, kita bisa menjadi motivator baginya untuk beramal saleh, maka insya Allah niatnya baik. Ya, kita ambil contoh misalnya ada penggalangan dana, tidak ada satupun yang mengeluarkan infaknya. Kita lihat kok sepi-sepi aja. Lalu kita bismillah meniatkan saya infak ini untuk pancingan. Semoga dengan infak saya yang saya lihatkan ini orang-orang akan ikut berinfak. Ternyata benar. Maka insya Allah dapat pahala. Dan inilah yang dimaksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, maka ia akan dapat pahala darinya dan pahala dari orang yang ikut mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ya, jadi memperlihatkan amal ini nggak bisa serta-merta kita hukumi riya, tergantung apanya? Niatnya. Kalau dia mengharapkan pujian, riya. Tapi kalau dia berharap amalan dia bisa menjadi suri tauladan, orang jadi ikut beramal, maka insya Allah pahala. Ya, jadi boleh menyebarkan kebaikan dengan niat Allah ridha dan menyelipkan niat lain supaya dapat celaan yang membuat kita panen pahala. Menyebarkan kebaikan kok dapat celaan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bolehkah kita menyebarkan kebaikan dengan niat Allah? Boleh, agar Allah ridha, boleh. Dan kita menyelipkan niat supaya dapat celaan. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu maksudnya ini ya. Menyebarkan kebaikan supaya dapat celaan. Ya. Taib. Apakah ketika orang lain melakukan kezaliman kepada kita, tapi kita diam saja, membiarkan dia terjerumus dalam kezaliman tersebut, mencela, apakah kita berdosa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, apabila kita dengan celaan itu tidak merugikan orang lain, maka tidak berdosa. Artinya diri kita yang dirugikan saja, tidak berdosa. Meskipun kita punya hak. Inna lisahibil haqqi maqalan, sesungguhnya orang yang punya hak dia berhak berbicara. Kalau kita dizalimi, kita dituduh, kita punya hak untuk membela diri. Tapi kalau kita tidak membela diri, kita biarkan
Dengan catatan hanya diri kita yang dirugikan, nggak apa-apa. Kita minta pahala nanti di akhirat. Tapi kalau kedustaan itu, tuduhan itu berdampak pada kemaslahatan umat, kita harus bicara. Ya, kita dituduh mencuri kotak infak masjid, padahal kita nggak mencuri. Kalau kita diamkan, nanti orang akan mengira kita mencuri. Maka kita membela diri karena apa? Ini terkait dengan kepentingan masjid. Ya, jadi tergantung. Kalau itu terkait dengan kepentingan masyarakat, kepentingan umum, maka kita harus bicara. Kita nggak boleh diam dari kebatilan. Tapi kalau itu merugikan diri kita sendiri, kita diam, silakan. Kita minta pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu lagi, ana seorang akhwat, rumah ana jauh, tetapi ana seringkali mengikuti kajian yang jauh dari rumah, tapi masih di area Surabaya dan belum dikatakan safar. Dari ujung Surabaya ke ujung Surabaya, bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, selama tidak dikatakan safar diperbolehkan, namun tetap menjaga adab-adabnya. Seorang wanita ketika keluar rumah, maka setan akan senantiasa menghiasinya. Ya, jadi kalau memang dibutuhkan keluar untuk menghadiri pengajian sesuai dengan kebutuhan, selesai pulang. Ya, apalagi apalagi jauh ya, meskipun tidak masuk dalam kategori safar. Wallahu taala alam. Adapun yang lainnya mungkin akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya semoga maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.